Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi al-mudahhiratil ummahatil mu'minin wa ala ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Isnaini selaku dosen pengampu mata kuliah muhadharah, kepada teman-temanku senasib seperjuangan, mahasiswa-mahasiswi kelas KPT semester 5 yang saya sayangi dan saya banggakan. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga saya dapat membuat video ini dan kalian dapat melihat video ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat wassalamuhu marilah kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya tentu kita nantikan min hadza hatta yaumil akhirah. Amin. Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan, beberapa bulan yang lalu tentulah kita masih mengingat sebuah bulan di mana bulan itu termasuk bulan yang mulia karena pada bulan itu terlahirlah sosok manusia istimewa, manusia paling mulia di alam raya ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang mana bulan itu disebut dengan bulan Rabiul Awal. Namun di masa pandemi ini, perayaan yang biasanya kita rayakan di bulan itu yaitu Maulid Nabi terpaksa kita rayakan dengan kondisi seminimal mungkin. Selanjutnya, sholawat wassalamuhu marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya syafaatnya kita nantikan min hadza hatta akhirah. Amin. Allahumma amin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, beberapa bulan yang lalu kita telah melewati sebuah bulan di mana pada bulan itu junjungan kita, manusia paling mulia, manusia paling istimewa lahir, yaitu bulan apa? Bulan Rabiul Awal. Nah, pada bulan Rabiul Awal itu biasanya para umat Islam di seluruh dunia merayakannya dengan sukacita. Namun di masa pandemi ini mungkin ada yang berbeda karena kita tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada beberapa di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa Maulid Nabi itu harus dirayakan? Perayaan Maulid Nabi itu bukankah seperti kita meniru budaya bangsa lain atau agama lain? Sedikit berbagi, yaitu cerita tentang pengalaman saya di TK. Jadi
murid saya itu jika mendengar kata ulang tahun itu semangat sekali. Jadi ketika mendekati hari ulang tahunnya, biasanya murid-murid saya itu ngomong, "Guru, besok saya ulang tahun loh. Guru, aku hari Rabu ulang tahun loh." Begitu. Terus diulang-ulang. Saya hanya menjawab, "Ya." Kemudian pada tanggal 17 Agustus pun begitu. Murid-murid saya bersemangat ketika ditanya, "Kalian tahu bulan ini bulan apa?" "Bulan Agustus." "Bu, tanggal 17 itu Indonesia ulang tahun loh, Bu." "Ulang tahun kemana? Kenapa?" "Iya, karena tanggal 17 Agustus itu hari merdeka, hari lahirnya Indonesia." Mereka semangat mereka. Tapi begitu kemarin pas bulan Rabiul Awal tanggal 12 saya umumkan, besok teman-teman libur. Mereka bertanya, "Kenapa libur, Bu?" "Besok ada perayaan Maulid Nabi." Mereka malah tanya, "Maulid Nabi itu apa, Bu?" Hari ulang tahun mereka hafal, hari ulang tahun Indonesia mereka hafal, tapi begitu Maulid Nabi mereka tidak tahu. Bukankah itu sesuatu yang memprihatinkan bagi generasi-generasi setelah kita? Kemudian terpisahlah Salahuddin Al-Ayyubi. Anda tahu siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Yaitu seorang panglima besar pada masa Perang Salib. Beliau melihat kaum muda, para pemuda itu apa istilahnya, meletre, kelopro dalam membela Islam. Ketika mereka ditanya apa motivasi mereka membela Islam, mereka kebingungan. Ketika mereka ditanya tentang sirah nabawiyah, mereka bingung gelagapan. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi melihat fenomena itu, kemudian berpikir bagaimana cara agar para pemuda itu bisa lebih bersemangat, bisa lebih menghargai sejarah dan lebih mengerti sirah nabawiyah. Akhirnya Salahuddin memerintahkan untuk mengadakan Maulud Nabi. Kalau zaman dulu Maulud Nabi itu bisa dengan pembacaan sirah nabawiyah, terus pembacaan Al-Barzanji atau Al-Dhibai dan lain-lain, yang intinya bagaimana cara mereka untuk membangkitkan jiwa Islam yang ada dalam diri mereka, semangat Islam, dan bagaimana cara untuk membawa mereka lebih mengerti sejarah-sejarah perjuangan Nabi ketika pertama kemunculan untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, bukankah ketika kita diberi kebaikan oleh orang lain, kita harus berterima kasih? Nah, kita ingat sebagai orang Islam, kurang baik apakah Nabi pada kita? Sehingga kita bisa beragama Islam, bisa beriman hingga pada hari ini. Siapakah yang paling berjasa? Tentulah Nabi Agung Muhammad SAW dan para sahabat yang telah berjuang menyebarkan agama Islam hingga bisa seperti sekarang ini. Bahkan Nabi Agung Muhammad SAW sebelum mengenal kita telah disebut-sebut hingga akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Nabi berkata bahwa setiap Nabi diberi oleh Allah da'watun mustajabatun, yaitu doa yang ijabah atau dikabulkan. Mengenai da'watun mustajabatun, setiap Nabi sudah menyegerakan doa itu di dunia. Namun Nabi Muhammad SAW menunda doa itu bagi umatnya
dengan berupa syafaat untuk mereka di hari kiamat. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan pula ketika Allah memerintahkan dan bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, mintalah maka akan kuberi," atau "Minta tolong maka kamu akan ditolong." Jawabnya Nabi apa? "Ya Rabbi ummati, ummati." Nabi Muhammad memohonkan syafaat bagi kita umatnya, memohonkan pertolongan bagi kita umatnya di hari akhir nanti. Apakah lantas kita tidak bisa berterima kasih kepada Nabi hanya dengan sekedar merayakan maulid yang bahkan kadang-kadang kita lupa? Teman-temanku semua yang berbahagia, lalu bagaimanakah cara kita untuk merayakan maulid Nabi dengan tuntunan yang benar? Ada berbagai macam kebaikan yang dapat kita lakukan ketika kita merayakan maulid Nabi, yaitu dari mulai banyak membaca Al-Quran, berbagi atau bersedekah, memperbanyak sholawat dan lain-lain. Seperti dalam hadis bahwa Nabi bersabda, "Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Dalam riwayat lain juga disebutkan, "Aulan nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan." Siapakah dari manusia yang paling berhak dekat denganku, yaitu yang paling banyak membaca sholawat bagi beliau. Karena itu teman-teman, marilah ketika ada maulid Nabi, kita isi maulid itu dengan berbagai macam kebajikan-kebajikan sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus bermewah-mewahan, tidak harus yang wah, namun yang jelas harus dengan keikhlasan. Kiranya cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dalam saya berucap atau dalam saya bersikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.